1346 Masalah Klan Kiao, Cinta Kelinci yang Mendalam. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Tentu saja, selama beberapa hari terakhir ini, Fang Yuan tidak melakukan apa-apa. Kumpulan laba-laba penyesalan terbesar yang dimilikinya telah terjual, penyimpanan esensi abadi kurma merah milik Fang Yuan tidak lagi kurang. Sedangkan untuk cangkang Vajra, Fang Yuan telah menyelesaikan modifikasinya, ia hanya perlu mengujinya. Karena tingkat pencapaian jalur gelapnya telah meningkat menjadi Grandmaster, ia berhasil menciptakan jurus pembunuh abadi, penyembunyian gelap yang diperluas. Jurus ini menggunakan Gu abadi batas gelap peringkat 6 dan Gu abadi ketekunan peringkat 7 sebagai intinya, dan beberapa ratus Gu fana untuk memperpanjang efek Gu abadi batas gelap. Pada saat ini, Qiao Xiliu meminta untuk bertemu dengannya. Atas keinginan Fang Yuan, pintu terbuka. Qiao Xiliu memiliki ekspresi muram, kekhawatiran terlihat di wajahnya. Ia membawa berita buruk bersamanya. Selain klan Yao, klan Hou, dan klan Yang yang mengambil alih wilayah klan Wu, klan Ba dan klan Xia juga telah bergerak pada saat yang sama, tetapi melawan klan Qiao. Melihat peta perbatasan selatan, klan Ba dan klan Xia berada di sebelah utara klan Qiao, mereka berbatasan dengan klan Qiao. Klan Qiao kehilangan danau gaun pengantin dan lubang asal kosong mereka dianeksasi oleh klan Ba dan klan Xia. Setelah tetua tertinggi pertama klan Qiao, Qiao Zikai, menghilang, klan Qiao juga melakukan strategi mengumpulkan dewa Gu mereka dan mempertahankan markas mereka, untuk mengantisipasi musuh. Ini membuat tindakan klan Ba dan klan Xia sangat berhasil. Klan Qiao kehilangan banyak hal sekarang. Danau gaun pengantin dan lubang asal kosong adalah poin sumber daya yang lebih berharga daripada lubang pasang surut darah. Klan Qiao adalah kekuatan super jalur lurus yang paling lemah. Setelah kehilangan 2 poin sumber daya, klan Qiao sangat marah dan kesal. Fang Yuan juga pernah mendengar tentang 2 poin sumber daya ini. Ada cerita rakyat tentang danau gaun pengantin ini di perbatasan selatan. Menurut legenda, seorang peri di surga menenun pakaian, membuat gaun pengantinnya sendiri, siapapun yang menerimanya akan menjadi suami peri ini. Setelah peri membuat gaun pengantin, dia melemparkannya ke danau ini, dan diambil oleh seorang nelayan yang tinggal di tepi danau. Yang abadi dan yang fana saling mencintai, tinggal di dalam danau, hidup bahagia selamanya. Cerita ini sebagian besar fiksi, tetapi danau gaun pengantin memiliki berbagai macam gu pakaian. Seperti gu jubah api, gu baju zirah air, gu baju zirah kayu, dan sebagainya. Dalam sejarahnya berada di bawah kendali klan Qiao, danau ini telah menghasilkan 3 gu abadi liar. Adapun lubang asal kosong, tempat itu dikenal oleh manusia yang tinggal di pegunungan di dekatnya sebagai tempat peristirahatan terakhir, tempat itu dapat berkomunikasi dengan alam abadi. Setelah manusia bodoh itu meninggal, mayat mereka dilemparkan ke dalam lubang ini. Sebelum mayat-mayat ini mendarat, mereka akan dicabik-cabik oleh tanda-tanda jalur ruang angkasa di sini. Para manusia bodoh ini mengira bahwa alasannya adalah karena mereka telah naik ke alam abadi setelah meninggal. Sebenarnya, tempat ini sangat bagus dalam menghasilkan sumber daya jalur ruang angkasa. Klan Xia telah lama menginginkannya, dan meskipun klan Qiao bukan tandingan mereka didukung oleh klan Wu. Saat ini, dengan hilangnya Qiao Zikai dan Wu Yong, ini adalah kesempatan yang bagus, bagaimana mungkin klan Xia melewatkannya. Klan Qiao dan klan Wu telah lama bersekutu, keberuntungan mereka saling terkait. Klan Qiao diserbu oleh klan Ba dan klan Xia, itu seperti klan Wu yang diserang. Dengan cara ini, termasuk klan Yao, klan Hou, dan klan Yang, total 5 kekuatan super menyerang klan Wu. Situasinya paling buruk. Jika mereka tidak dapat menghentikan ini, klan Wu dan klan Qiao akan kehilangan lebih banyak wilayah nanti. Aku akan mengaturnya sekarang, Wu Qiao akan membawa rumah Gu abadi ke sini dan mengawal kita kembali. Fang Yuan berkata kepada Qiao Xiliu. Qiao Xiliu mengangguk. Inilah alasannya dia datang. Dengan kesulitan yang dialami klan Qiao, Qiao Xiliu harus mencari bantuan dari Fang Yuan. Sebenarnya, karena keterlambatan Fang Yuan, Qiao Xiliu sudah sangat tidak senang. Kalau bukan karena klan Qiao hanya memiliki 1 rumah Gu abadi, mereka pasti sudah mengirim 1 untuk membawa Fang Yuan pergi. Atur juga, kumpulkan Gu abadi klan Qiao, kita akan pergi bersama. Fang Yuan berkata lagi. Qiao Xiliu tercengang, bersama. Bagaimana dengan di sini? Kita hanya bisa meninggalkannya untuk sementara.
Fang Yuan mengambil keputusan, dia tidak ragu-ragu. Lalu bagaimana dengan gua abadi yang kita gunakan untuk membuat formasi ini? Qiao Siliu mengerutkan kening. Kita akan membawanya pergi. Kalau tidak, beberapa gua abadi dengan niat jahat akan dengan paksa memurnikan mereka atau bahkan menghancurkannya. Kita tahu apa yang mampu dilakukan orang-orang ini. Alasan terlalu mudah ditemukan. Fang Yuan berkata dengan jelas. Jangan lupa bahwa pencapaian jalur formasiku tidak rendah. Aku mampu mengeluarkan beberapa gua abadi. Fang Yuan menambahkan. Qiao Siliu memikirkan persaingan Fang Yuan dan Qi Sang, dia mengangguk. Berpikir, pencapaian jalur formasi Wu Yihai memang tidak rendah, Qi Sang pernah memujinya untuk itu. Sebenarnya, dia meremehkan Fang Yuan. Saat ini, level pencapaian jalur formasinya berada di Grandmaster, dia sebanding dengan Qi Sang. Di masa lalu, formasi Gu Super ini sama sekali tidak dapat dipahami olehnya, dia tidak dapat melihat apapun. Namun setelah menjadi Grandmaster jalur formasi dan tinggal di sini begitu lama, Fang Yuan telah memperoleh pemahaman yang cukup mendalam tentang formasi Gu Super ini. Memodifikasi formasi Gu ini berada di luar kemampuannya, tetapi mengambil beberapa Gu abadi adalah mungkin. Setelah keputusan dibuat, Qiao Siliu memanggil Gu abadi klan Qiao, Qiao Bo, berkemaslah, ketika rumah Gu abadi klan Wu tiba, kita akan pergi dan kembali ke markas kita. Qiao Bo segera menjawab, bertanya berturut-turut, kapan mereka datang? Aku perlu mengatur anggota klan. Qiao Siliu menatap Fang Yuan. Fang Yuan melambaikan tangannya, tidak usah terburu-buru. Aku baru saja menghubungi mereka, itu akan memakan waktu. Qiao Bo menunjukkan kegembiraan di wajahnya saat dia pergi dengan hormat. Meskipun markas klan Wu berada di dekat Gunung Yitian, jika mereka mengirim rumah Gu abadi, akan memakan waktu 4 hingga 5 hari untuk sampai di sini. Dalam hal ini, aku dapat melakukan putaran terakhir bisnis. Qiao Bo pergi dan mulai berpikir. Bisnis yang dipikirkannya tentu saja adalah bisnis peluang abadi. Klan Qiao dan klan Wu berada dalam kesulitan yang mengerikan, ini menyebabkan Gu abadi klan Qiao dan klan Wu merasa khawatir, bisnis peluang abadi mengalami pukulan besar. Dua dewa abadi klan Qiao ditempatkan untuk menjaga formasi Gu Super di sini. Qiao Bo adalah salah satunya, ia memiliki tingkat kultivasi peringkat 6, ketika ia dikirim ke sini, ia menyesali keputusan itu, tetapi bisnis peluang abadi mengubah pikirannya. Sekarang setelah kita kembali, bisnis peluang abadi tidak dapat dilanjutkan, bahkan mungkin akan ada perkelahian nanti. Karena kita akan pergi, aku akan membuat ini menjadi masalah besar. Qiao Bo menggertakkan giginya, mengambil keputusan. Sehari kemudian, Qiao Bo bertemu dengan peri abadi Gu jalur iblis Miao Yin. Peri, kita bertemu lagi. Qiao Bo memiliki ekspresi gembira, matanya bergerak cepat saat ia mengamati peri Miao Yin. Meskipun peri Miao Yin berada di jalur iblis, kekuatan dan penampilannya adalah tingkat atas, ia adalah salah satu dari 3 peri besar perbatasan selatan, setara dengan Qiao Siliu. Selama ini, peri Miao Yin telah memasuki alam mimpi raksasa untuk menemukan peluang di alam mimpi. Meskipun jiwanya sering terluka, bahan jalur mimpi yang ia kumpulkan tidak sedikit. Meskipun klan Wu dan klan Qiao, dan kekuatan super lainnya mencoba membeli material jalur mimpi ini darinya, peri Miao Yin menolak semuanya tanpa ragu. Ayo masuk dan bicara, kata Qiao Bo sambil menatap kedua dewa Gu di belakang peri Miao Yin. Menurut aturan, setiap bisnis hanya akan memiliki 1 kultivator iblis atau 1 abadi. Namun kali ini, karena Qiao Bo akan pergi, dia membuat ini menjadi masalah besar dan pergi membawa 3 dewa Gu sekaligus. Pada saat yang sama, di area klan Wu, Nyonya Kelinci Putih menatap Wuan, Tuan Wuan, apakah benar semua orang akan pergi? Dan begitu mendesak, Wuan mengangguk, situasinya tidak terlihat bagus, saya yakin Anda telah mendengar beberapa rumor. Namun, itu bukan masalah, jangan khawatir, klan Wu tidak akan jatuh. Tetaplah di sini dan kelola bisnis peluang abadi, tunggu kami kembali. Nyonya Kelinci Putih merenung sejenak sebelum bertanya dengan lemah, sebelum Anda pergi, saya ingin bertemu Tuan Wu Yihai lagi, apakah itu mungkin? Ini, Wuan memiliki ekspresi yang sulit, Tuan Wu Yihai sedang menyendiri sekarang, dia mencoba menyimpulkan jurus pembunuh abadi, dia mungkin tidak punya waktu untuk Anda. Nyonya Kelinci Putih memiliki ekspresi sedih, saya tidak tahu mengapa tetapi saya punya firasat buruk, saya ingin bertemu Tuan Wu Yihai, saya hanya ingin meliriknya. Bukankah dia juga akan pergi?
Saya akan menunggu di sini selama beberapa hari sampai dia keluar, apakah itu tidak apa-apa? Wu An menghela napas dalam-dalam. Jelas sekali bahwa Nyonya Kelinci Putih memiliki kasih sayang terhadap Wu Yihai. Sayang sekali perasaan itu tidak berbalas. Saya khawatir di mata Tuan Wu Yihai, Nyonya Kelinci Putih hanyalah alat, sungguh memalukan. Wu An merasa simpati padanya. Dia mengangguk, baiklah, Anda bisa tinggal di sini. Tuan Wu Yihai akan menemui Anda setelah dia mengakhiri kultivasi tertutupnya. Terima kasih, terima kasih. Nyonya Kelinci Putih sangat gembira, dia segera mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Berkultivasi di ruang rahasia, Fang Yuan memegang Gu Abadi peringkat 7. Tindakan pencegahan Gu Abadi. Cacing Gu ini berukuran 2 tangan, seperti kumbang bertanduk panjang dengan rangka luar berwarna hitam, sangat berat. Bahkan dengan tubuh abadi Fang Yuan, dia tidak dapat menahannya. Namun, itu telah disempurnakan oleh Fang Yuan, dan sekarang melayang di udara saat Fang Yuan mengamatinya. Gu Abadi ini adalah salah satu dari 2 Gu Abadi yang diambil Fang Yuan setelah bergabung dengan klan Wu sebagai Wu Yihai. Seperti namanya, efek Gu Abadi adalah untuk melindungi Gu Abadi. Itu adalah jalur aturan dan memiliki satu kelemahan, ketika digunakan sendiri, butuh waktu untuk mengaktifkannya. Itu hanya bisa mengaktifkan efeknya setelah 10 napas waktu. 10 napas waktu bukanlah waktu yang singkat bagi para Dewa Gu. Terutama dalam pertempuran yang intens, 10 napas waktu sudah cukup untuk selusin ronde pertarungan, dengan serangan yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Dan yang terpenting, jika seorang Dewa Gu menyerang secara diam-diam, hidup dan mati akan diputuskan dalam sekejap. Pada saat itu, mengaktifkan Gu Dewa Kehati-hatian akan terlalu lambat. Namun, begitu Gu Dewa Kehati-hatian diaktifkan, 10 napas waktu kemudian, efek pertahanannya akan luar biasa, itu adalah salah satu dari 7 Gu Dewa pertahanan teratas, itu memiliki status yang sama dengan Gu Dewa Pedang. Belum lama ini, Fang Yuan punya ide baru, dia ingin menggabungkan Gu Dewa Kehati-hatian ke dalam cangkang Vajra jurus pembunuh abadi. Dan sekarang, dia sudah merancang jurus pamungkasnya, dia hanya perlu mengujinya dia mulai. Langkah pertama, Fang Yuan berubah menjadi kura-kura ramalan. Langkah kedua, dia mulai mengaktifkan sejumlah besar Gu Fana, diikuti oleh Gu Abadi Pikiran Vajra dan lebih banyak Gu Fana. Langkah ketiga, dan yang paling penting, dia mengaktifkan Gu Abadi Pencegahan. Astaga, Fang Yuan berubah menjadi kura-kura ramalan, memuntahkan sejumlah besar darah. Dalam lubang abadinya, sejumlah besar Gu Fana hancur, tetapi untungnya, Gu Abadi Pencegahan kuat dan tidak rusak. Kepala Fang Yuan pusing, jurus pembunuh abadinya gagal, organ-organnya rusak, dia menderita luka berat. Untungnya, dia telah berubah menjadi kura-kura ramalan, binatang buas kuno yang terpencil, dia memiliki tubuh yang kuat dan kecepatan pemulihan yang luar biasa. Jika dia melakukan ini dengan tubuh manusia, luka-lukanya akan lebih parah, organ dan ususnya mungkin hancur di tempat. Mengapa ini terjadi? Fang Yuan linglung. Ini berbeda dari apa yang dia konseptualisasikan. Faktanya, sebelum Gu Abadi Kehati-hatian dapat menggunakan kekuatannya, jurus pamungkas abadi ini pecah. Fang Yuan tidak menduga hal ini. Fang Yuan telah menggunakan Gu Abadi Kasih Sayang dan Gu Abadi Jalur Kebijaksanaan lainnya untuk menyimpulkan jurus pamungkas abadi yang dimodifikasi ini. Kesalahan yang parah seperti itu seharusnya tidak terjadi. Ini benar-benar pukulan telak baginya. Setelah luka Fang Yuan sembuh, dia menjadi tenang dan melihat jurus pamungkas itu. Setelah beberapa kali menyimpulkan, Fang Yuan bahkan lebih gelisah, tidak ada masalah, kan? Tiba-tiba, dia mendapat kilasan inspirasi, saya mengerti. Fang Yuan langsung mengerti di mana masalahnya. Dia telah salah memahami Gu Abadi Kehati-hatian. Ketika Gu Abadi Kehati-hatian diaktifkan, ia terus mengeluarkan esensi abadi kurma merah, tetapi ia hanya dapat melepaskan kekuatannya setelah 10 tarikan napas. Ia tidak aktif pada tarikan napas ke-10, tetapi pada tarikan napas ke-11. Karena kesalahan kecil ini, seluruh jurus pamungkas abadi gagal dan Fang Yuan mengalami serangan balik. Tidak disangka masalahnya ada di sini, itu benar-benar titik buta. Sepertinya saya perlu menambahkan beberapa cacing Gu jalur waktu untuk menebus perbedaan waktu. Tingkat pencapaian jalur waktu Fang Yuan biasa saja, tidak pernah meningkat banyak. Karena dia tidak pernah menjumpai alam mimpi jalur waktu. Namun,
dia memiliki warisan sejati Hei Fan dan metode deduksi jalur kebijaksanaan, itu dapat menutupi sebagian kelemahannya. Namun karena ini, deduksi tidak dapat diselesaikan secara instan. 1 hari berlalu, Fang Yuan tidak beristirahat. 2 hari berlalu, Fang Yuan masih melakukan deduksi. 3 hari berlalu, rumah Gu abadi klan Wu telah menyelesaikan sebagian besar perjalanannya. Deduksi Fang Yuan akhirnya mengalami kemajuan. Setelah kemajuan kualitatifnya, deduksi selanjutnya berjalan lancar. Perbatasan selatan, pegunungan asap manusia. Tempat ini memiliki jumlah manusia paling banyak di perbatasan selatan. Desa demi desa terlihat di pegunungan di sini. Di beberapa puncak gunung, bahkan ada beberapa desa, mereka bertetangga. Ini adalah pemandangan yang melimpah. Populasi telah berlipat ganda hingga batasnya, ada banyak sekali manusia di sini. Tentu saja, dalam hal kekuatan pertempuran, seorang Dewa Gu akan mampu menyapu bersih tempat ini. Tidak ada manusia yang dapat menahan kekuatan mereka yang tak terhentikan. Dan di tengah pegunungan ini, itu adalah inti politik dari semua desa. Pegunungan asap manusia, pangkalan salah satu klan super, klan Cai. Orang yang menciptakan klan Cai disebut Cai Fu, dia telah meninggalkan jejaknya dalam sejarah manusia. Selama eranya, dia adalah orang nomor 1 di dunia Dewa Gu perbatasan selatan, dia mengolah jalur api bersama dengan jalur tanah. Karena dia telah memperoleh banyak wawasan dari membaca lebih besar dari, dia memiliki jurus pembunuh jalur manusia. Selama tahun-tahun terakhirnya, ia memilih tempat ini untuk membuat klan Cai. Setelah memodifikasi pegunungan, ia menciptakan gunung asap manusia. Faktanya, sebagian besar ahli Gu immortal dan ahli hebat akan membaca lebih besar dari. Sebuah warisan sejati dari jalur manusia tersembunyi di dalamnya lebih besar dari. Ini memang warisan sejati pertama dalam sejarah dunia Master Gu. Warisan ini memiliki metode pewarisan yang unik. Warisan normal seperti warisan sejati Hei Fan dan warisan sejati Bai Xiang. Namun, warisan sejati jalur manusia Renzu hanyalah satu buku, lebih besar dari, itu adalah informasi. Kedalaman jalur manusia tersembunyi dalam informasi ini, dan apapun yang dipelajari oleh seorang Gu immortal akan bergantung pada afinitas dan bakat mereka. Setiap orang memiliki keuntungan yang berbeda, bagaimanapun juga, yang baik hati melihat kebaikan hati, yang bijak melihat kebijaksanaan. Namun, setiap yang mulia abadi dan yang mulia iblis memiliki keuntungan mereka sendiri, dan itu adalah keuntungan yang sangat besar. Misalnya, yang mulia abadi matahari raksasa telah menciptakan keberuntungan semua makhluk hidup dan keberuntungan surga dan bumi setelah membaca lebih besar dari. Setelah Cai Fu membaca lebih besar dari, ia meninggalkan metode jalur manusia yang ia pelajari setelah kematian, mewariskannya kepada keturunan klan Cai-nya. Tepatnya, strategi pengembangan klan Cai berbeda dari klan super lainnya. Klan Cai berfokus pada peningkatan populasi, untuk meningkatkan jumlah manusia. Sedangkan untuk kekuatan super lainnya, mereka pada dasarnya hanya berfokus pada sebagian anggota klan mereka dan membiarkan mereka berkembang dan tumbuh di 5 wilayah. Anggota klan ini akan memiliki garis keturunan dari tokoh-tokoh berwibawa tertentu dalam kekuatan super, mereka juga disebut garis keturunan utama. Dan sebagian orang akan tetap tinggal di dalam tanah mereka yang diberkati atau gua surga dan tidak akan keluar. Orang-orang ini sering kali merupakan garis keturunan cabang. Hanya ketika terjadi kecelakaan yang tidak terduga dan garis keturunan utama punah, atau ketika seorang tokoh penguasa meninggal tanpa pewaris, garis keturunan cabang akan mengambil alih. Klan Cai memperluas populasi, tetapi mereka tidak memiliki garis keturunan klan Cai. Jika klan lain melakukan ini, mereka sedang mencari masalah. Menghabiskan upaya besar untuk memelihara manusia dengan nama keluarga lain, dengan populasi yang lebih besar, lebih banyak Master Gu akan muncul di antara mereka. Master Gu ini tidak akan memiliki garis keturunan klan, kesetiaan mereka sangat berkurang, mereka tidak memiliki nilai dalam dipelihara untuk menjadi Dewa Gu. Jika mereka menjadi Dewa Gu sendiri, itu akan menyebabkan konflik antara mereka dan klan utama. Tetapi klan Cai berbeda, mereka memelihara begitu banyak manusia, tetapi semua manusia ini memiliki bakat rendah, hanya ada sedikit Master Gu di antara mereka, belum lagi Dewa Gu. Sebaliknya, orang-orang yang sangat berbakat terus muncul dari keturunan klan Cai sendiri, ada banyak yang cukup berbakat untuk dibina menjadi Dewa Abadi. Ini membentuk kontras yang jelas dengan kekuatan super lainnya. Menurut dugaan mereka,
situasi abnormal klan Cai kemungkinan besar disebabkan oleh metode jalur manusia yang ditinggalkan Cai Fu. Namun, tidak peduli generasi mana itu, meskipun klan Cai memiliki banyak keturunan jenius, karena sumber daya yang terbatas, benih dewa abadi ini akhirnya hanya bertahan sebagai Master Gu peringkat 4 atau 5. Ada kebutuhan untuk berbicara tentang geografi perbatasan selatan pada saat ini. Fitur terbesar perbatasan selatan, selain gunung, adalah 3 sungai besar. Sungai Naga Merah, Sungai Naga Giok, dan Sungai Naga Kuning, masing-masing melewati seluruh perbatasan selatan, memotongnya menjadi banyak segmen. Sungai Naga Merah dimulai dari ujung barat laut, bergerak ke timur menuju selatan, sampai ke ujung tenggara perbatasan selatan. Sungai Naga Giok dimulai di atasnya, memiliki lereng menurun jika pandangan mata burung di wilayah tersebut digunakan. Sungai Naga Kuning berbentuk seperti huruf J, terdapat tonjolan di bagian atasnya, jauh lebih curam daripada Sungai Naga Giok. Sungai Naga Giok dan Sungai Naga Kuning tidak berpotongan, tetapi Sungai Naga Merah berpotongan dengan Sungai Naga Giok dan Sungai Naga Kuning. Di titik persimpangan antara Sungai Naga Merah dan Sungai Naga Kuning, itu adalah wilayah klan Wu. Di tepi timur laut pusaran air besar terdapat Kaisar Mayat Yuding Tian. Adapun persimpangan antara Sungai Naga Merah dan Sungai Naga Giok, pusaran air besar di sana puluhan kali lebih besar. Esensi alamiah di sana luar biasa padat, di tengah pusaran air, ada sejumlah besar mata air roh, puluhan ribu di antaranya. Mata air roh ini tidak stabil, hampir setiap tarikan napas waktu, puluhan akan hancur. Dengan demikian, sejumlah besar esensi alamiah mengalir ke tepi sungai. Ketika Paradise Earth Immortal Venerable melakukan perjalanan ke tempat ini, dia pernah berkomentar bahwa di seluruh perbatasan selatan, tempat ini memiliki kepadatan energi purba terbesar. Di sana, udara dipenuhi dengan energi purba, sejumlah besar sumber daya diproduksi, setara dengan surga gua dan tanah yang diberkati. Dan di tempat ini, pangkalan 3 kekuatan super berkumpul. Misalnya, Sungai Naga Merah dan Sungai Naga Giok membentuk bentuk salib, dengan pusatnya adalah pusaran air spiral. Gunung Asap Manusia klan Cai berada di utara, klan Ba di selatan, sementara klan Xia berada di timurnya. Selama 3 hari terakhir, aula diskusi klan Cai kacau balau. Sekarang tidak terkecuali, tetua tertinggi pertama klan Cai duduk di hadapan semua orang sambil tatapannya berkedip, menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Belum lama ini, Fang Yuan telah mengiriminya surat. Dalam surat itu, Fang Yuan, yang merupakan Wu Yihai, mewakili klan Wu dan bersedia bekerja sama dengan klan Cai untuk menyerang klan Xia dan klan Ba. Ini adalah masalah yang sangat penting, tetua tertinggi pertama klan Cai harus mengumpulkan para dewa Gu klan dan membahasnya. Kekacauan aula diskusi terjadi karena ini. Kita tidak bisa menyerang klan Ba dan klan Xia. Niat klan Wu hanya memanfaatkan kita untuk menyingkirkan tekanan eksternal mereka. Saat kita menyerang, klan Cai kita harus menghadapi 2 kekuatan super sekaligus. Jika kedua kekuatan super ini mengabaikan klan Wu dan berbalik untuk menargetkan kita, kita akan berada di pihak yang kalah, kita tidak akan bisa membalikkannya. Seorang dewa Gu klan Cai berteriak keras, berdiri di tengah aula diskusi. Dia baru saja menyelesaikan perkataannya ketika seorang Gu Immortal di sudut mengusulkan, kita dapat memilih untuk menyerang satu klan. Meskipun klan Wu meminta untuk melawan kedua klan, kita dapat bernegosiasi tentang masalah ini. Bagaimanapun, ini tidak akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Masalahnya serius. Klan Cai kita memiliki begitu banyak manusia di sekitar, jika kita bertarung, pihak lain hanya membutuhkan satu Gu Immortal untuk memusnahkan semua manusia kita akan menderita kerugian besar. Seorang Gu Immortal tua dari klan Cai mendesah, dia sangat khawatir. Karena keterbatasan metode jalur manusia, ini tidak dapat meninggalkan pegunungan asap manusia. Dengan cara ini, mereka membutuhkan formasi Gu Abadi atau rumah Gu Abadi untuk mempertahankan tempat itu. Tepat sekali, kita perlu berjuang untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Benar sekali. Keunggulan klan Cai kita adalah kita memiliki metode jalur manusia untuk memungkinkan para jenius muncul pada keturunan kita. Namun, kita tidak memiliki cukup sumber daya untuk memelihara mereka. Begitu kita mengusir 1 atau bahkan 2 klan, kita akan mendapatkan sejumlah besar sumber daya. Kita akan menjadi kekuatan nomor 1 di perbatasan selatan dalam waktu singkat. Itulah argumen dari pihak yang ingin bertarung.
Tetua tertinggi pertama klan Chai tetap diam. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah seorang dewa Gu di aula, bertanya, Yuyan, ceritakan kepada kami tentang pandanganmu. Ya, geografi penulis sangat kacau, ruang diskusi menjadi sunyi. Tatapan semua orang beralih ke Gu Immortal ini. Gu Immortal ini tampak muda dan memiliki penampilan yang normal, tidak menonjol. Tetapi dia adalah Gu Immortal yang penting di klan Chai, dia adalah ajudan yang dapat dipercaya dan cakap dari tetua tertinggi pertama klan Chai. Chai Yuyan, yang merupakan Gu Immortal jalur informasi, berpikir sejenak sebelum berkata, hal-hal yang saya pertimbangkan mungkin berbeda dari semua orang. Beberapa hari terakhir ini, saya telah merenungkan Wu Yihai. Wu Yong menghilang dan mungkin sudah meninggal, terlepas dari apakah ini benar atau siapa pelakunya. Wu Yihai saat ini adalah pemimpin klan Wu. Saya berpikir tentang kepribadiannya, dan seberapa tulus dia sebenarnya. Kita semua tahu tentang asal-usul Wu Yihai. Kita tahu terlalu sedikit tentangnya, dia tidak tumbuh di perbatasan selatan. Lanjutkan. Tetua tertinggi pertama klan Chai menunjukkan minat di matanya. Chai Yuyan tersenyum sebelum melanjutkan, sebenarnya, kita sudah tahu tentang informasi mengenai Wu Yihai, aku akan melewatkannya. Dari informasi ini, kita kurang lebih dapat memahami sikap dan kepribadian orang ini. Aku akan menyebutkan sesuatu yang diabaikan semua orang. Oh, kita semua mengabaikan sesuatu. Chai Yuyan mengusap hidungnya, maksudku surat itu. Dalam surat Wu Yihai, dia ingin bersekutu dengan klan kita untuk menyerang klan Ba dan klan Xia. Dia tidak memilih klan Ba atau klan Xia, dia memilih untuk menargetkan keduanya. Klan Wu selalu bertindak begitu mendominasi. Bukankah ini gaya mereka yang biasa dalam melakukan sesuatu? Beberapa Gu Immortal klan Chai tidak mengerti. Tidak. Wu Yihai berbeda. Chai Yuyan menggelengkan kepalanya, kita bisa tahu dari bagaimana dia berurusan dengan Frosty Peak dan perjanjian dengan monster tua pemindah gunung. Tindakannya mirip dengan kultivator tunggal, lagi pula, sudah berapa lama sejak dia kembali ke klan Wu. Wu Yihai tidak memiliki watak dominan seperti klan Wu, tetapi dia memiliki kecerdikan seperti kultivator penyendiri. Dia tahu bagaimana membuat kesepakatan, dari apa yang kulihat, dia berbakat sebagai bagian dari jalan yang benar. Petik 2. Mengapa dia mencantumkan klan Ba dan klan Xia sebagai targetnya? Seperti yang disebutkan sebelumnya, mengapa dia tidak memilih salah satu dari mereka dan mencari perdamaian dengan yang lain? Karena ketika kita bersekutu dengan klan Wu, jika kita memilih salah satu dari mereka untuk menyerang, apakah yang lain akan tinggal diam? Mereka pasti akan bekerja sama dan melawan klan Wu dan kita. Para dewa Gu klan Chai mendengar ini dan mengangguk, setuju dengan Chai Yuyan. Klan Chai, klan Ba, klan Xia, ketiga klan ini berkumpul di sekitar Sungai Merah dan Sungai Giok, hubungan mereka rumit. Jika satu klan menjadi kuat, dua klan lainnya akan bergabung untuk melawannya. Ketiganya berada dalam keseimbangan kekuatan, saling menahan diri. Ini juga sebabnya klan Chai tidak pernah membuat kemajuan setelah bertahun-tahun berkembang. Jika klan Chai bekerja sama dengan klan Wu, keseimbangan ini akan bergeser. Apakah klan Ba dan klan Xia tidak akan bekerja sama? Karena itu, Fang Yuan langsung mencantumkan keduanya sebagai targetnya. Karena dia tahu itu pasti akan terjadi. Ini berarti Wu Yihai memiliki pandangan ke depan yang cukup baik. Karena dia menyarankan kita untuk bekerja sama dengannya, dia pasti telah membuat banyak persiapan. Kita tidak perlu khawatir klan Wu mempermainkan kita. Seseorang berkata. Chai Yuyan mengangguk, yang ingin saya katakan adalah, Wu Yihai memiliki banyak bakat dalam politik. Dari semua rincian ini, saya dapat melihat bahwa dia memiliki banyak ketulusan dalam kerja sama ini. Sebenarnya, klan Chai kita perlu bertindak. Setelah berkembang sampai sekarang, kita akhirnya menekan klan Xia dan klan Ba, itu tidak mudah. Ini adalah kerja keras dari generasi yang tak terhitung jumlahnya, bercampur dengan sedikit keberuntungan. Begitu klan Ba atau klan Xia melahap lebih banyak sumber daya, fondasi mereka akan tumbuh, keuntungan kita akan hilang. Tentu saja, kita juga harus berhati-hati terhadap klan Wu jika kita bekerja sama. Bagaimana kita akan bertarung, dan bagaimana kita akan membatasi jangkauan pertempuran ini. Itu akan menjadi keputusan tetua tertinggi pertama. Tapi paling tidak, kita perlu mengirim beberapa dewa Gu untuk menyerang. Kita tidak bisa membiarkan klan Ba dan klan Xia memperluas wilayah mereka dengan mudah, kan? Kata-katanya disambut anggukan dewa Gu klan Chai.
Pada saat yang hampir bersamaan, perbatasan selatan, Gunung Ular Segudang, markas klan Qi. Tetua tertinggi pertama klan Qi memegang huruf Gu dan tetap diam. Klan Qi berada di ujung barat perbatasan selatan, barat dayanya adalah klan Yang, dan di sebelah timurnya adalah klan Qiao. Klan Qi berbatasan dengan kedua klan ini, tetapi klan yang lebih jauh dari markasnya dan memiliki perbatasan yang lebih panjang dengannya. Berteman dengan mereka yang jauh dan bermusuhan dengan mereka yang dekat, ini adalah kebijakan luar negeri yang umum. Dengan demikian, klan Qi dan klan yang memiliki hubungan yang buruk. Gunung Tangan Hantu milik klan yang berada di sumber Sungai Naga Kuning, gunung itu memiliki sumber daya yang melimpah dan merupakan lokasi yang strategis. Sebagian besar Dewa Gu klan yang mengolah jalur jiwa, mereka memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa dan merupakan ancaman bagi klan Qi. Di masa lalu, klan Yang dan klan Qi memiliki banyak konflik, ini telah terakumulasi sepanjang sejarah. Di sebelah timur klan Yang, sepanjang Sungai Naga Kuning, adalah wilayah klan Wu. Sebenarnya, klan Wu dan klan Qi berdekatan. Meskipun mereka tidak berbatasan satu sama lain, klan Qiao dan klan Qi berbatasan. Klan Qiao sangat didukung oleh seorang tetua tertinggi pertama klan Wu dari generasi tertentu. Klan Qiao berada di area tengah perbatasan selatan, berbatasan dengan klan Ba, klan Xia, dan klan Qi, bahkan dapat menahan klan Yang di barat daya. Klan Qi dan klan Qiao pernah berkonflik, tetapi semua orang tahu bahwa klan Qiao adalah anjing penjaga klan Wu. Oleh karena itu, hubungan klan Qi dan klan Wu terkadang baik atau buruk, tergantung pada situasinya. Jika ada satu frasa untuk menggambarkan hubungan klan Qi dan klan Wu, ambigu akan menjadi istilah yang agak tepat. Belum lama ini, klan Qi pernah mengalami masalah dengan klan Wu. Namun di dalam formasi Gu Super Gunung Yitian, klan Qi bekerja sama dengan klan Wu, menciptakan bisnis peluang abadi. Wu Yihai, kau memberiku masalah yang sulit. Di ruang belajarnya, tetua tertinggi pertama klan Qi, Qi Kuyu, menghela napas dalam-dalam. Fang Yuan telah meminta untuk bekerja sama dengan klan Qi dan berurusan dengan klan Yang. Qi Kuyu tergerak, karena dia tahu ini adalah kesempatan yang bagus. Kesempatan ini langka bahkan dalam hidupnya. Kekuatan apapun harus tumbuh lebih besar. Mencoba mencaplok sumber daya klan Yang, bahkan jika mereka tidak berhasil, akan melemahkan klan Yang, ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi klan Qi apapun yang terjadi. Klan Qi memiliki banyak energi cadangan untuk ini. Bukan hanya karena markas klan Qi terletak jauh dari pusat keramaian, tetapi juga karena klan Qi mengkhususkan diri dalam formasi Gu. Dengan mendirikan banyak formasi Gu abadi, markas klan Qi dan semua titik sumber daya mereka memiliki pertahanan yang luar biasa. Klan Qi tidak perlu khawatir. Mereka juga memiliki 2 rumah Gu abadi, dan jangan lupa, Qi Kuyu adalah Gu abadi peringkat 8. Wu Yong telah meninggal, berita ini membuat perbatasan selatan menjadi kacau. Dalam situasi kacau ini, apa yang akan dilakukan klan Qi? Qi Kuyu harus memutuskan dengan cepat dan tegas. Beberapa hari kemudian, dalam formasi Gu Super, Fang Yuan keluar dari pengasingannya. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Kultivasi tertutupnya membuahkan hasil, dia telah menyelesaikan deduksi cangkang Vajra dan mengujinya beberapa kali. Dan selama beberapa hari ini, situasi di perbatasan selatan telah mengalami perubahan besar. Klan Cai mengirim Gu abadi ke sungai dan menunjukkan sikap mengancam. Klan Ba dan klan Xia harus mengumpulkan sebagian kekuatan mereka dan mempertahankan diri. Gu abadi klan Qi secara langsung menyerbu wilayah klan Yang. Kedua klan itu bertetangga begitu lama, mudah untuk mencari alasan untuk melakukannya. Kedua belah pihak bertempur di dekat pegunungan mereka. Ahli hebat klan Qi sangat aktif, ia membawa rumah Gu abadi dan menyerang secara pribadi. Ini membuat klan yang sangat gugup, mereka harus mengirim rumah Gu abadi mereka dan banyak Gu abadi untuk menghadapinya. Klan yang tidak memiliki Gu abadi peringkat 8, mereka dalam keadaan pasif. Selain itu, klan Luo, klan Tai, dan klan Yi juga melakukan gerakan mereka. Karena Fang Yuan juga mengirim surat kepada klan-klan ini. Tentu saja, isinya beda semua sama klan Cai dan klan Qi. Bagaimanapun juga, keempat klan ini terlalu dekat satu sama lain. Mereka semua berada di sebelah timur perbatasan selatan. Namun demikian, pergerakan klan ini telah menarik perhatian klan Hou dan klan Yao, mereka pun teralihkan. Karena mereka tahu bahwa meskipun klan ini tidak mungkin menyerang,
mereka takut mengambil risiko itu, mereka harus bertahan melawannya. Adapun klan Sang, klan ini selalu dengan cermat mengikuti kenetralan, meskipun Fang Yuan mengirim surat, mereka langsung membalas, menolak sarannya. Karena perubahan mendadak ini, situasi berbahaya klan Wu dan klan Qiao menjadi jauh lebih tenang. Para Dewa Gu klan Wu dan klan Qiao sangat terkejut dengan hasil ini. Meskipun Fang Yuan hanya mengirim beberapa surat, untuk dapat meyakinkan kekuatan super untuk bertindak, itu bukanlah hal yang sederhana. Terutama ketika surat itu harus sangat tepat mengenai jumlah sumber daya yang bersedia diberikan klan Wu untuk mengungkapkan ketulusan mereka. Fang Yuan menangani ini dengan sempurna, itu jauh melampaui imajinasi banyak orang. Sangat sedikit orang yang tahu tentang isi suratnya, tetapi semua orang tahu bahwa surat-surat ini menggerakkan banyak Dewa Gu dalam kekuatan super ini. Ini memungkinkan klan Wu dan klan Qiao memiliki kesempatan untuk membalas. Sepertinya keterampilanku tidak banyak menurun. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, Fang Yuan pernah menjadi pemimpin sebuah organisasi. Selama Perang 5 Wilayah yang kacau, situasi politik jauh lebih kacau. Kelima wilayah saling terkait, segala macam tipu daya, rencana jahat, pengkhianatan tidak ada habisnya. Kekacauan politik saat ini hanya mengelilingi klan Wu dan klan Qiao, serta bagian barat perbatasan selatan. Menurut pendapat Fang Yuan, itu tidak terlalu rumit. Dia tidak perlu berhati-hati, dia bisa langsung menargetkan masalahnya. Rumah Gu abadi klan Wu akhirnya tiba. Fang Yuan menerima lebih banyak informasi. Awalnya, rumah Gu abadi seharusnya pindah lebih awal, tetapi sebuah kecelakaan terjadi di tengah jalan dan itu terhenti selama beberapa waktu. Tidak peduli siapa yang melakukannya atau apa niat mereka, Fang Yuan harus menunggu sehari lagi sebelum rumah Gu abadi ini tiba. Sepertinya aku harus meninggalkan tempat ini sekarang. Alam mimpi ini memberikan Fang Yuan dorongan yang luar biasa, banyak hal terjadi selama periode ini. Fang Yuan merasa sedikit enggan untuk meninggalkan harta karun ini. Fang Yuan mulai membereskan masalah yang menumpuk saat dia berkultivasi tertutup. Nona kelinci putih ingin menemuiku. Untuk apa? Fang Yuan bertanya kepada Wu An menggunakan metode jalur informasi. Tak lama kemudian, Fang Yuan mengerti maksud Nona kelinci putih. Tidak menemuinya, suruh dia pergi. Fang Yuan menolak tanpa ampun. Rumah Gu abadi klan Wu akan tiba dalam sehari. Fang Yuan tidak akan membawa Nona kelinci putih bersamanya, dia butuh bidak catur untuk tinggal di sini. Bahkan jika dia tidak berada dalam formasi Gu Super, memiliki satu di luar juga tidak masalah. Tentu saja ini mengandung risiko besar, lagi pula, hubungan Nona kelinci putih dan Wu Yihai cukup dekat, semua orang tahu tentang itu. Namun bidak catur perlu menunjukkan nilainya. Ketika Fang Yuan menerima Nona kelinci putih, itu bukan karena kecantikan atau cintanya, dia hanya ingin mengambil semua nilainya. Bahkan dengan satu hari tersisa, aku tidak bisa menyia-nyiakannya, aku mungkin bisa mendapatkan sesuatu di alam mimpi. Namun sayangnya, Fang Yuan masih hanya bertemu dengan alam mimpi yang tidak masuk akal. Sungguh disayangkan, selama periode terakhir ini, dia terus bertemu alam mimpi yang tidak masuk akal, peruntungannya cukup buruk. Jika itu adalah alam mimpi yang realistis, setidaknya dia akan memperoleh sedikit perkembangan. Kudengar klan Qiao punya banyak alam mimpi yang realistis. Sayang sekali, para Dewa Gu jalur iblis itu tidak punya metode untuk digunakan, tetapi mereka mampu menemukan alam mimpi yang realistis. Fang Yuan tidak bisa pergi ke klan Qiao. Itu adalah wilayah mereka, jika dia mengungkap metodenya menjelajahi alam mimpi, itu akan menjadi masalah besar bagi Fang Yuan. Saat ini, wilayah klan Qiao. Satu hari lagi sebelum kita pergi, penjelajahan alam mimpimu akan berakhir. Manfaatkan waktumu dengan baik, juga, klan Qiao kami sangat bersedia membeli material jalur mimpi yang kamu temukan. Qiaobo menyampaikan pesan kepada Peri Miao Yin dan Dewa Gu jalur iblis lainnya. Tidak perlu penjelajahan lagi, kita bisa mengakhirinya sekarang. Peri Miao Yin tersenyum pada Qiaobo. Qiaobo tercengang. Dia telah membawa Peri Miao Yin ke sini untuk menjelajahi alam mimpi berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat Peri Miao Yin tersenyum padanya begitu dalam. Seketika, jantungnya berdegup kencang, dia menunjukkan ekspresi bingung. Namun, tak lama kemudian, tubuhnya bergetar. Suara lembut bergema, pupil mata Qiaobo mengecil hingga seukuran jarum pentul, dia menunduk menatap dadanya. Di sana, sebuah tangan dengan kuku tajam telah menembus punggungnya,
langsung menghancurkan jantungnya, embun beku yang dingin juga menyebar di sekitar lukanya. Kau, beraninya kau, Qiao Bo tidak menyelesaikan kata-katanya, dia kehilangan nyawanya dan berubah menjadi patung es. Qiao Bo tewas. Di belakangnya, Bai Ning. Bing menarik tangannya tanpa ekspresi. Di udara, pecahan kristal berhamburan. Tangannya seputih salju, semua bekas darahnya terhapus bersama embun beku. Sekarang waktunya, mari kita mulai. Dewa Gu ketiga berjalan keluar, penampilannya berubah saat dia memperlihatkan wujud aslinya. Siapa lagi kalau bukan He Loulan? Apakah Tuan Wu Yihai benar-benar tidak mau bertemu denganku? Nyonya kelinci putih berlinang air mata saat dia menatap Wuan. Wuan menghela napas, menggelengkan kepalanya, pergilah. Tidak perlu terburu-buru, kalian akan bertemu lagi di masa depan. Selama kamu mengelola bisnis peluang abadi dengan baik, mungkin Tuan Wu Yihai akan memberimu hadiah di masa depan. Mengelolanya dengan baik, hehe, mata Nyonya kelinci putih tiba-tiba berubah hitam, cahaya dingin bersinar di matanya yang gelap. Melihat perubahan ini, Wuan menjadi waspada, dia mundur selangkah, Nyonya kelinci putih. Apa yang kamu lakukan? Jangan bertindak gegabah. Suara Nyonya kelinci putih juga berubah, jangan bicara tentang kelinci putih. Aku bukan orang bodoh yang lemah, yang mencintai pria yang kejam dan tidak berperasaan ini. Ingat, aku adalah harimau hitam. Dasar Black Tigress, sudah waktunya memberi kalian pelajaran. Meskipun klan Wuku sedang dalam posisi sulit, kalian para karakter minor harus melupakan, Sebelum Wuan menyelesaikan perkataannya, wajahnya yang marah berubah menjadi ketakutan yang amat sangat. Dia mendapati dirinya tidak bisa bergerak, tidak hanya itu, tubuh dan jiwanya meleleh, berubah menjadi air hitam di tanah. Apa? Jurus pamungkas apa ini? Kapan aku terkena? Pada saat ini, suara dingin Black Tigress memasuki telinga Wuan, nikmatilah, ini ditujukan untuk Wu Yihai. Sayang sekali aku tidak sempat melihatnya. Begitu dia mengatakan itu, Wuan benar-benar meleleh menjadi genangan air hitam. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat setelah Wuan tewas akibat jurus pamungkas Black Tigress yang dahsyat, formasi Gu Super mulai berguncang hebat. Formasi Gu Super diserang. Apa yang sedang terjadi? Para dewa Gu jalur lurus di sini langsung bereaksi. Seseorang menyerang formasi Gu, mereka ada di dalam formasi Gu. Tak lama kemudian, Qi Gui, yang merupakan pemimpin klan Qi di sini, menemukan masalah tersebut dan memberitahu para dewa Gu jalur lurus. Hati para dewa pun hancur. Formasi Gu Super memiliki pertahanan yang sangat kuat, tetapi terbagi menjadi bagian dalam dan luar. Menyerang formasi Gu Super dari dalam dan dari luar adalah dua situasi yang berbeda. Tidak dapat disangkal, menyerangnya dari dalam akan jauh lebih merusak. Masalahnya ada di wilayah klan Qiao. Dewa Gu jalur lurus di dekat wilayah klan Qiao dengan cepat menyampaikan pesan. Sialan, aku bilang bahwa bisnis peluang abadi ini akan menciptakan masalah. Klan Qiao sedang bermain-main dengan api. Lihat apa yang terjadi. Bakuan Feng berteriak, lagi pula, klan Ba tidak berpartisipasi dalam bisnis kesempatan abadi ini. Begitu dia mengatakan itu, banyak dewa Gu jalur lurus terdiam. Tidak perlu khawatir, bahkan dalam situasi ini, leluhur klan Ciku telah bersiap menghadapi ini. Formasi Gu Super ini memiliki formasi di dalam formasi, dengan total 4 lapisan. Hanya Dewa Gu jalur iblis ini tidak dapat menghancurkan lapisan terluar kita. Qi Gui mencoba meningkatkan moral dan menghilangkan kecanggungannya sendiri. Karena klan Qi adalah salah satu penggagas bisnis peluang abadi. Itu benar, mereka hanya beberapa tikus. Dewa Gu jalur lurus menjadi tenang. Tetapi pada saat ini, beberapa ledakan keras terjadi saat formasi Gu berguncang lagi. Intensitasnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Banyak cacing Gu mati, beberapa dewa Gu hancur. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Qi Gui terkejut, mereka benar-benar menemukan inti formasi kita. Oh tidak, pihak lain datang dengan persiapan, mereka tidak menyerang secara tiba-tiba. Mereka menyerang dari dalam dan luar, bagian luar formasi Gu terkena serangan kuat sebelumnya. Hentikan mereka, cepat aktifkan formasi Gu. Kirim beberapa orang ke lokasi, basmi bajingan-bajingan jalan iblis itu. Apakah semua Gu immortal dari klan Wu dan klan Qiao mati? Apakah ada orang di sana? Para Gu immortal jalan lurus saling berkirim pesan, itu adalah pemandangan yang kacau. Apa yang sedang terjadi? Di aula di area klan Wu, alis Fang Yuan berkerut,
dia mengamati situasi yang baru saja terjadi menggunakan formasi Gu. Dia baru saja melatih jurus pamungkasnya, kejadian itu terjadi terlalu cepat, dia tidak siap. Informasi dikirimkan ke Fang Yuan dari formasi Gu. Transformasi Lady White Rabbit dan pembunuhan Huan, dia mengetahui segalanya. Lady White Rabbit adalah pengkhianat, dia tampaknya telah menjadi orang lain. Dan targetnya sebenarnya adalah aku. Fang Yuan mengerutkan kening lebih dalam sekarang. Dia segera memutuskan untuk terus maju dan membunuh White Rabbit untuk membalas dendam atas Huan. Bukan hanya karena identitas Wu Yihai, tetapi juga karena Fang Yuan perlu menjaga stabilitas formasi Gu Super, dia perlu membunuh Lady White Rabbit. Tak disangka terjadi kesalahan besar seperti itu, Yihai, kubu formasi Gu benar-benar tak terkendali, bantu aku. Qiao Xiliu menyampaikan teriakan minta tolong kepada Fang Yuan dan juga adegan Bai Ningbing membunuh Qiao Bo. Menerima informasi ini, niat Fang Yuan untuk bertindak pun sirna. Bai Ningbing, Hei Loulan, kenapa mereka ada di sini? Aku mengerti, ini ulah sekte bayangan. Hati Fang Yuan bergetar, dia tetap di tempat, matanya berseri-seri dengan cahaya terang. Setelah menemukan sekte bayangan, meskipun dia memiliki niat membunuh, pikirannya untuk keluar menghilang. Sungguh lelucon, sekte bayangan memiliki eksistensi tingkat 8. Fang Yuan melihat ini dari pertempuran di sungai arus balik. Siapa yang tahu di mana Raja Sejati Gunung Ungu itu berada? Dia mungkin berada di dekatnya, menunggu untuk menyerang Wu Yihai jika dia keluar. Meskipun aku memiliki segel perlindungan aliran balik jurus pembunuh abadi, yang dapat bertahan melawan eksistensi tingkat 8, begitu aku menggunakannya, identitasku akan terungkap. Karena sekte bayangan mengirim Nyonya Kelinci Putih untuk membunuhku, tidak diragukan lagi, mereka tidak menemukan bahwa aku menyamar sebagai Wu Yihai. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim Nyonya Kelinci Putih saja. Apa yang harus dilakukan? Fang Yuan merenung dengan cepat. Menggunakan metode jalur kebijaksanaannya, pikiran bergerak cepat di benak Fang Yuan, mengamuk seperti badai. Niat sekte bayangan jelas, mereka ingin menyelamatkan tubuh utama jiwa spektral. Sekte bayangan pasti punya kartu truf mereka, aku harus mengamati dengan tenang untuk saat ini. Formasi Gu Super ini bukan lelucon, dengan menggunakan formasi Gu Super ini, kita bisa bertahan melawan serangan para dewa Gu peringkat 8. Aku tidak boleh mengekspos diriku sendiri. Fang Yuan segera menyusun rencananya. Bagaimana dengan Qiao Xiliu? Kau boleh mati, aku tidak peduli. Yihai, cepatlah datang. Qiao Xiliu mendesak lagi. Fang Yuan memasang ekspresi dingin, langsung menolak. Tunggu, aku punya beberapa masalah di sini. Wuan dibunuh oleh Nyonya Kelinci Putih, aku tidak bisa mengampuni pembunuh ini. Apa? Berhati-hatilah. Qiao Xiliu terkejut, tetapi dia tetap memberikan beberapa kata perhatian kepada Fang Yuan, tidak tahu bahwa dia telah meninggalkannya dalam benaknya. Qiao Xiliu berhadapan dengan Peri Miao Yin, Hei Loulan, dan Bai Ningbing. Dia adalah Dewa Gu peringkat 7, mirip dengan Peri Miao Yin, sementara Hei Loulan dan Bai Ningbing adalah peringkat 6. Jadi, dalam perspektif Qiao Xiliu, situasinya tidak lepas kendali. Tatapannya terfokus pada Peri Miao Yin, kalian semua sudah tamat, formasi Gu Super sudah diaktifkan, kalian semua terjebak di sini, menyerahlah sekarang dan jadilah budak Gu abadi klanku, kalian mungkin bisa selamat. Hehehe, Peri Miao Yin tertawa, begitukah? Tepat pada saat ini, aura yang sangat kuat meledak dari luar formasi Gu Super. Segera, para dewa Gu jalur lurus yang mengendalikan formasi Gu menyadarinya. Ada aura yang kuat di depan. Aura yang sangat kuat, sangat kuat. Dewa Gu peringkat 8. Para dewa Gu jalur lurus terengah-engah. Apakah itu Raja Sejati Gunung Ungu? Fang Yuan, yang berada di dalam aula, memperhatikan dengan saksama. Tidak, itu bukan Dewa Gu, itu adalah binatang buas yang tak terlupakan. Sebenarnya itu. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, bam! Seluruh formasi Gu Super dihadapkan dengan serangan yang sangat kuat. Seluruh formasi Gu berguncang hebat, aula yang dibuat di dalam formasi Gu hancur, runtuh dan hancur. Seketika, rasanya seperti kiamat. Seluruh formasi Gu retak terbuka, tetapi tidak banyak luka di Dewa Gu jalur lurus. Inilah perbedaan antara formasi Gu dan gerakan pembunuh. Meskipun formasi Gu adalah jurus pembunuh jalur formasi, setelah formasi Gu terbentuk, formasi tersebut bekerja berdasarkan cacing Gu dan lingkungan.
Ketika formasi tersebut dihancurkan, Dewa Gu akan mengalami serangan balik yang tidak terlalu intens. Tentu saja, formasi pertempuran kuno berbeda. Setelah formasi pertempuran kuno dihancurkan, Dewa Gu akan mengalami serangan balik yang parah, terutama pengendali utama formasi tersebut. Uhuk, debu dan asap memenuhi tempat itu. Aula tempat Fang Yuan berada telah runtuh sepenuhnya, sudut-sudutnya berubah kembali menjadi gufana, cacing gu yang mati berhamburan seperti hujan. Sebuah lubang besar tercipta di formasi Gu Super, alam mimpi yang sebelumnya sepenuhnya tersembunyi kini terekspos. Banyak Dewa Gu jalur lurus berdiri di dekat lubang itu, menatap keluar dengan tatapan kosong. Di sana, sesosok besar sedang mengamuk. Itu adalah binatang buas kuno berbentuk manusia. Ia berdiri dengan kedua kaki dan memiliki dua cakar monster besar, rambutnya acak-acakan dan tubuhnya hitam seperti tinta. Para dewa abadi, begitu banyak dewa abadi, aku ingin memakan kalian semua. Setelah memakan kalian, aku akan menjadi lebih dekat dengan manusia. Binatang buas purba berbentuk manusia ini menggeram dengan nada rendah, sangat bersemangat. Ini adalah dewa abadi jalan lurus menunjuk ke arah binatang buas purba itu, tergagap dalam keadaan terkejut. Zuo Yehui, Fang Yuan menggertakkan giginya tanpa sadar, merasakan tekanan yang besar. Saat dia melihat binatang buas purba ini, Fang Yuan merasa seperti sedang bermimpi, tetapi teriakan para dewa abadi di sekitarnya, aula yang hancur, dan formasi Gu Super yang hancur mengingatkannya bahwa ini bukanlah mimpi. Fang Yuan tidak menyangka Zuo Yehui akan datang ke sini. Binatang buas legendaris yang tak terlupakan ini telah menyebabkan terlalu banyak penderitaan dan kematian di perbatasan selatan. Semua dewa Gu jalur lurus di perbatasan selatan mengetahuinya. Dengan kemunculan Zuo Yehui, hati para anggota jalur lurus goyah, moral mereka jatuh ke titik terendah. Ini adalah eksistensi yang kuat yang setara dengan dewa Gu peringkat 8. Terutama setelah formasi Gu Super dihancurkan, bagaimana dewa Gu peringkat 6 dan 7 jalur lurus ini dapat bertahan melawannya. Dengan tubuh mereka, di dunia besar dari 5 wilayah ini, hanya ada 2 orang yang dapat melawan peringkat 8 sebagai peringkat 7, mereka adalah Feng Jiuge dan Liu Guanyi. Kita harus bertahan. Jangan panik, formasi Gu kita memiliki 4 lapisan. Itu hanya lapisan keempat terluar yang hancur. Mulailah bergerak, masuk ke lapisan berikutnya dari formasi Gu. Pada saat yang genting, Qi Gui angkat bicara. Dia adalah pemimpin klan Qi di tempat ini. Formasi Gu Super ini diciptakan oleh tetua tertinggi pertama klan Qi, Qi Kuyu. Qi Gui tentu saja mengetahui beberapa informasi yang tidak diketahui orang lain. Seperti yang diharapkan, formasi Gu aktif dan bersinar dengan cahaya terang. Keruntuhan berhenti, dan formasi luar sepenuhnya ditinggalkan, garis pertahanan baru muncul di dalam. Lapisan ketiga formasi Gu muncul di hadapan Zuo Yehui. Itu tidak menutupi seluruh alam mimpi, itu terlihat, tetapi sebagian besar alam mimpi masih disembunyikan oleh formasi Gu. Para dewa Gu jalur lurus dengan cepat masuk ke dalam. Fang Yuan tidak terkecuali. Dia harus melakukannya. Sekte bayangan tidak tahu tentang identitas asli Wu Yihai. Jika tidak, Sekte bayangan, yang memiliki dewa Gu peringkat 8 jalur kebijaksanaan, tidak akan mengirim Nyonya Kelinci Putih untuk membunuh Fang Yuan. Musuh berada di tempat terbuka sementara dia bersembunyi. Ini adalah keuntungan yang jelas. Pada saat yang sama, Fang Yuan memiliki keuntungan lain, yaitu rumah Gu abadi. Rumah Gu abadi dari klan Wu sedang dalam perjalanan. Sebagian besar formasi Gu tidak bisa bergerak, tetapi rumah Gu abadi bisa. Dan kekuatan Gu House abadi dapat meningkat jika semakin banyak esensi abadi yang digunakan, mereka dapat menahan Gu Immortal tingkat 8. Dengan Gu House abadi untuk melindungi dan mengawalnya, Fang Yuan akan memiliki peluang lebih besar untuk meninggalkan tempat ini. Tapi sebelumnya, Gu House abadi klan Wu tertunda di tengah jalan karena kecelakaan yang tak terduga. Apakah itu sekte bayangan? Fang Yuan mempertimbangkan ini saat pikirannya menjadi gelap. Cek, sangat merepotkan. Bai Ningbing menatap lapisan pertahanan ketiga formasi Gu, mengerutkan kening. Ini sulit dihancurkan. Hei Loulan mendesah. Pada saat ini, Ying Wuxie tersenyum dingin, mentransmisikan kepada mereka, jangan khawatir, menghindar saja. Tubuh Peri Miao Yin, Bai Ningbing, dan Hei Loulan bergetar saat mereka dengan cepat terbang kembali dan mundur. Raungan. Pada saat berikutnya, Zuo Yehui meraung dan memancarkan gelombang yang sangat keras.
Suaranya meledak dan menciptakan gelombang sonik, mendorong udara di sekitarnya dan mencabut pohon-pohon dan batu-batu, menimbulkan badai. Selanjutnya, Zuo Yehui menarik napas dalam-dalam, perutnya membuncit. Seluruh tubuhnya mengembang hingga 2 kali lipat ukurannya. Selanjutnya, ia membuka mulutnya yang haus darah yang dipenuhi dengan gigi-gigi tajam, dan seberkas cahaya besar melesat keluar dengan ganas. Seberkas cahaya berwarna abu-abu melesat keluar dengan sangat cepat, dalam sekejap mata, ia mendarat di lapisan ketiga formasi Gu. Ada keheningan yang menyeramkan. Lapisan ketiga formasi Gu terkena seberkas cahaya abu-abu, karena ia diwarnai abu-abu dengan cepat. Sebelumnya, Zuo Yehui telah menyerang formasi Gu Super juga. Beberapa percobaan pertama hanyalah percobaan, tetapi sebelumnya juga merupakan jurus pamungkas Grey Knight, bersama dengan Hei Loulan, Bai Ningbing, dan Pri Miao Yin, mereka menghancurkan lapisan keempat formasi Gu. Sebagian besar Dewa Gu jalur lurus tidak berhasil melihat serangan ini dengan jelas. Namun kali ini, mereka menyaksikannya secara langsung, mereka melihat betapa mengerikannya Zuo Yehui. Seolah-olah langit dan bumi menjadi sunyi, warna monokrom menyelimuti tempat itu, waktu tampak berjalan lebih lambat. Untuk sesaat, ledakan gemuruh lainnya bergema di dunia, gendang telinga para dewa pecah. Seluruh dunia berguncang, lapisan ketiga formasi Gu terkoyak, seolah-olah serangan sebelumnya akan dimainkan lagi. Dewa Gu jalur lurus pucat, mereka menanamkan esensi abadi mereka ke dalam formasi Gu dengan putus asa. Ketika getaran berakhir, lapisan ketiga formasi Gu hanya hancur setengah, masih ada. Ini adalah formasi Gu Super yang diciptakan sendiri oleh Gu Immortal peringkat 8 Chikuyu, bersama dengan sejumlah besar Gu Immortal dan Gu Fana dari pasukan jalur lurus perbatasan selatan. Formasi ini menunjukkan kekuatannya sekarang. Formasi ini berhasil memblokir gerakan khas binatang buas legendaris Zuo Yehui. Tidak ada cedera atau kematian di antara Gu Immortal jalur lurus. Aku benar-benar masih hidup. Seseorang hampir menangis karena kegembiraan. Ini adalah metode khas Zuo Yehui, gerakan pembunuh abadi, Grey Knight. Kami benar-benar bertahan melawannya. Seseorang berteriak keras. Dahi Chigui penuh dengan keringat. Dia berkata, ini adalah formasi Gu Super yang didirikan oleh tetua tertinggi pertama klanku, mengapa formasi ini dihancurkan? Jika bukan karena mereka menyerang dari dalam dan luar sebelumnya, lapisan keempat mungkin masih ada. Gerakan pembunuh abadi malam kelabu, berbeda dengan yang ada di alam mimpiku, apakah bentuknya berubah? Setelah bertahun-tahun, malam kelabu pasti telah dimodifikasi. Apakah Zuo Yehui memodifikasinya? Atau apakah ada bantuan? Apakah ini bantuan dari Sekte Bayangan? Aneh, jika mereka memiliki Zuo Yehui sebagai alat, mengapa Sekte Bayangan tidak menggunakannya saat mereka memurnikan Gu Janin abadi yang berdaulat? Apakah karena mereka tidak dapat mengendalikannya? Atau apakah ini semua karena Gu abadi peringkat 8 itu? Fang Yuan merenung dalam-dalam. Pri Miao Yin, Bai Ningbing, Hei Loulan, mereka datang ke formasi Gu Super lagi. Melihat lapisan ketiga formasi Gu Super yang rusak, mereka tidak terkejut atau kecewa. Karena mereka tidak datang sendiri, ada Ying Wuxie, serta banyak Gu abadi jalur iblis dan abadi tunggal. Sekte Bayangan kekurangan tenaga kerja, tetapi tidak kekurangan sumber daya. Biasanya, Gu abadi jalur iblis dan kultivator tunggal kekurangan sumber daya kultivasi, mereka akan mengejar sumber daya sepanjang hidup mereka. Raja sejati Gunung Ungu menanggung biaya besar untuk menghabiskan sumber daya guna merekrut sekelompok jalan iblis dan makhluk abadi tunggal. Manusia mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan, uang membuat dunia berputar. Tentu saja, para dewa abadi perbatasan selatan ini tidak bodoh, hanya setelah Zuo Yehui muncul dan menggunakan malam kelabu, mereka mulai mengikuti Ying Wuxie dan muncul. Di sisi lain, ini menunjukkan bahwa Sekte Bayangan memiliki pemahaman yang baik tentang waktu dan emosi manusia. Dari sudut pandang para jalan iblis dan makhluk abadi tunggal ini, tidak hanya ada ahli hebat tingkat 8 jalan kebijaksanaan Raja Sejati Gunung Ungu, ada juga binatang buas terpencil legendaris Zuo Yehui. Pertempuran ini sudah diputuskan, mereka akan menang. Semuanya seperti yang diprediksi Raja Sejati Gunung Ungu, kita akan menyerang menggunakan lubang-lubang ini di formasi Gu. Siapapun yang dapat membunuh musuh dan memperluas lubang akan mendapatkan hadiah beberapa kali lipat. Teriak Ying Wuxie, pihak Sekte Bayangan mulai berteriak saat mereka menyerang formasi Gu Super. Pihak jalan lurus juga bereaksi.
Cepat, tutup lubangnya. Kita tidak bisa membiarkan mereka masuk. Aku butuh waktu untuk mengaktifkan lapisan kedua formasi Gu. Semuanya, cobalah untuk mengulur waktu. Qi Gui berseru. Zuo Yehui telah menggunakan malam kelabu 2 kali. Ini batasnya. Ia perlu beristirahat sebentar. Sekarang saatnya memberi pelajaran pada bajingan-bajingan jalur iblis ini. Teriak Bade. Fang Yuan menyipitkan matanya. Ia telah menilai Zuo Yehui. Ia juga melihat bahwa setelah Zuo Yehui menggunakan malam kelabu, ia dalam keadaan kelelahan. Ia terengah-engah saat ia tetap di tempat, tidak bergerak. Ini membuat Fang Yuan merasa sedikit lega. Ada begitu banyak Dewa Gu perbatasan selatan di sini. Banyak orang yang familiar dengan sejarah, mereka tahu banyak tentang Zuo Yehui. Lagi pula, setiap kali Zuo Yehui muncul, itu akan menyebabkan bencana di perbatasan selatan. Banyak Dewa Gu perbatasan selatan perlu bekerja sama. Bertahan melawannya dan melawannya. Klan super jalur lurus perbatasan selatan memiliki informasi akurat tentang Zuo Yehui dari catatan sejarah mereka.